Memasuki minggu kedua dan kali ini kelihatannya kita masih relatif sepi data sampai at least di hari Selasa besok. Nah, tapi rangkaian utama dari semua agenda tersebut minggu ini hanya terpaku kepada 3 agenda utama. Yang pertama tentunya terkait dengan inflasi, yang kedua adalah GDP, dan juga yang ketiga adalah pidato dari Ketua Fed Jerome Powell. Tapi kurang lebih apa yang menjadi faktor penggerak market dan apa yang terjadi saat ini, itu yang kita coba lihat di uraian hari ini. Oke, dari China kita sudah lihat kemarin ada pengumuman terkait dengan stimulus yang ternyata angkanya bisa dibilang hampir sama atau lebih tepatnya sesuai ekspektasi 10 triliun yuan. Tapi juga ada beberapa hal yang juga harus kita catat di sini. Ada kekecewaan dari market terkait dengan angka yang juga ditujukan untuk paket stimulus tersebut. Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan sebelumnya, jauh-jauh hari kita sudah sempat melihat ada ulasan yang menjanjikan bahwa kemungkinan stimulus tersebut bisa lebih tinggi kalau misalkan Donald Trump melakukan ataupun menjadi pemenang. Nah, sayangnya angka yang kemarin diumumkan tepat di hari Jumat ternyata angkanya pertama hanya 6 triliun yuan, itu pun ditujukan untuk membiayai kembali utang Pemda. Kemudian yang kedua adalah 4 triliun yuan, itu adalah dalam bentuk obligasi khusus dalam penerbitan dalam 5 tahun ke depan. Otomatis yang terlihat dari market, sisi lain itu adalah tidak cukup atau tidak mencukupi dengan ekspektasi bahwa mereka sudah melihat Trump menang, resmi menjadi pemenang. Sehingga harusnya market akan mendapatkan kabar yang bagus yaitu di atas 10 triliun yuan. Nah, inilah yang membuat dampaknya adalah kalau Anda lihat emas sempat terjadi penurunan kembali, kemudian juga Hang Seng itu juga mengalami penurunan. Tapi ya hati-hati karena kemungkinan penurunan ini pun akan relatif terbatas terutama untuk emas. Ini kaitannya dengan kondisi ekonomi global ke depan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari kebijakan moneter, justru PBOC paling getol untuk melakukan dukungan stimulus. Kaitannya dengan pangkas suku bunga MLF 1 tahun, kemudian LPR 1,5 tahun, dan juga terkait dengan triple R atau Reserve Requirement Ratio. Nah, kita mungkin lihat dari ke depannya, masihkah ada potensi dari yang dilakukan oleh PBOC. Kalau lihat dari ulasan kemarin, minggu lalu, lebih tepatnya, mereka sempat mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung kondisi ekonomi tersebut untuk pulih. Dan bahkan bukan mustahil untuk melakukannya kalau memang ternyata efek dari kebijakan Trump nantinya itu akan menyeret ekonomi China lebih parah lagi. Nah, otomatis di sini kita lihat yang paling dominan kali ini masih kebijakan moneter, bukan kebijakan fiskal. Apakah itu akan berguna untuk membangkitkan ekonomi? Sayangnya belum cukup. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah keseimbangan antara kebijakan moneter dan juga kebijakan pemerintah. Yang berarti kalau kita kaitkan dengan fiskal, itu adalah wewenang dari kebijakan pemerintah. Nah, walaupun demikian, ada kabar juga yang mengatakan bahwa kemungkinan pemerintah Cina itu sedang menyiapkan stimulus besar atau yang lebih agresif lagi, terutama kaitannya mereka harus mengukur terlebih dulu seberapa dahsyat, seberapa besar tekanan yang bisa diakibatkan dari kebijakan Donald Trump tersebut. Ini kaitannya dengan kebijakan tarif yang diberlakukan terutama untuk barang-barang impor dari China. Nah, di sisi lain, di akhir pekan kemarin, di hari Sabtu, kita mendapatkan data yang juga tidak mengenakan. Ini adalah kaitannya dengan data inflasi China yang ternyata dirilis lebih rendah. 0,3% versus ekspektasi 0,4%, bahkan turun dibandingkan bulan lalu 0,4%. Tentunya, data CPI ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi domestiknya masih relatif lebih lemah. Dan itulah garis besar dari apa yang diharapkan market. Ternyata dari stimulus yang tadi dijanjikan, market tidak melihat satu peser pun untuk membangkitkan atau bertujuan untuk membangkitkan daya beli ataupun konsumsi domestik. Sehingga itulah yang terlihat dalam data CPI. Seharusnya menurut market, pemerintah akan juga mendorong tingkat konsumsi tersebut sehingga apa yang diharapkan dari GDP China untuk akhir 2024 bisa tercapai di 5% persis yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Nah, jadi dalam hal ini dengan kondisi CPI yang relatif lemah, otomatis mereka masih belum melihat adanya urgensi untuk ke arah tersebut. Walaupun demikian, ini catatan penting juga bahwa dalam hal pertemuan ke depan, kemungkinan kita akan dapatkan entah mungkin di bulan November ataupun di pertengahan Desember. Kita akan coba pantau lebih lanjut apakah pemerintah China punya rencana kemudian hari untuk melakukan dukungan ekonomi yang lebih bagus lagi atau bahkan bisa menunjang kepada arah konsumsi domestik. Nah, otomatis ini yang akan membuat negatif pada pasar Hang Seng untuk sementara waktu. Di sisi lain, dari kondisi politik Jepang, ternyata ada hal yang juga akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Ini kaitannya dengan nasib Japanese Yen.
Oke, kalau kita lihat di sini ada Perdana Menteri Ishiba, atau lebih tepatnya Ketua LDP Ishiba, yang secara tidak langsung juga setelah dia terpilih menjadi Ketua LDP, secara otomatis juga menggantikan Perdana Menteri Kishida. Dan lawannya atau kurang lebih partai oposisi adalah partai DPP yang diketuai oleh Tamaki. Satu sisi teman-teman, dari hasil yang sudah kita dapatkan 2 atau 3 minggu lalu, kita dapatkan adanya ketidakpastian politik di dalam negeri Jepang. Ini kaitannya dengan waktu Ishiba mengajukan untuk pemilu cepat, ternyata partai LDP itu kalah suara, atau lebih tepatnya kehilangan suara mayoritas. Bahkan jika dijumlahkan dengan koalisi Komeito, itu jumlahnya tidak sampai ke suara mayoritas, sehingga mereka perlu untuk merangkul partai kecil yang masih bisa dibilang dirangkul untuk berpihak ke pihak pemerintah. Nah, sisi lain, Ishiba juga menjanjikan bahwa kalau misalkan berkoalisi, maka LDP akan membuat bahwa koalisi juga punya suara atau punya hak untuk bersuara. Nah, kabar terbaru ternyata kita akan mendapatkan polling ataupun voting di parlemen Jepang untuk hari ini, dan kelihatannya ini akan sangat krusial untuk posisinya Ishiba. Satu sisi, apa yang dilakukan oleh Ishiba ini juga blunder untuk dirinya sendiri. Setelah terpilih sebagai ketua LDP plus sebagai Perdana Menteri, tentunya dengan kekalahan telak dari partai oposisi, ya kita bisa lihat di situ ada ancaman bahwa kemungkinan pemerintahan pun bisa bubar. Nah, dalam artian kemungkinan pemerintahan yang dicanangkan atau yang diagendakan oleh Ishiba mau tidak mau akan ditentukan nasibnya hari ini. Jadi hasilnya teman-teman, kalau misalkan nantinya akan disandingkan dengan beberapa kompetitor, maka kalau misalkan tidak ada satupun yang meraih suara mayoritas, maka mau tidak mau akan dilakukan pemilihan ulang, dan itu adalah terkait dengan 2 besar atau 2 peringkat besar. Nah, ini baru terjadi dalam 30 tahun terakhir, jadi tidak pernah terjadi. Otomatis kalau lihat seperti ini, ketidakpastian politik masih menahan mata uang sehingga yen akan cenderung lemah. Jadi kalau lihat Anda perhatikan USD Japanese Yen itu ada kecenderungan untuk melalui kenaikan kembali. Satu sisi kita tidak mendapatkan clue dari pasar imbal hasil ataupun obligasi Amerika. Dikarenakan hari ini mereka juga libur sebagian atau partial holiday, dan itu menunjukkan bahwa pasar obligasi Amerikanya relatif close ataupun tutup. Nah, jadi mau tidak mau perhatikan perkembangan yang terjadi pada sisi politik. Kalau memang ternyata Ishiba gagal untuk meraih suara mayoritas, maka dipastikan akan ada calon penggantinya, dan kita belum tahu sosoknya siapa dan dari partai mana. Nah, di sisi lain, satu hal yang juga akan saya tekankan di sini adalah ketidakpastian itu akan mengakibatkan yen akan cenderung melemah atau mata uang melemah. Artinya di sini tidak peduli dengan siapapun yang akan tampil sebagai pemenang. Yang terpenting adalah apakah nantinya suara mayoritas akan dicapai apa tidak, entah itu Ishiba atau calon lainnya. Nah, sementara yang paling ideal sebetulnya Ishiba harusnya masih menjadi pemenang dan sehingga tetap layak untuk disebut sebagai Perdana Menteri. Tapi kita lihat ke depan, apakah ada perkembangan terbaru apa tidak. Di satu sisi, partai oposisi tentunya tidak akan memihak Ishiba. Nah, kita lihat nantinya kandidat siapa yang akan dicalonkan. Sementara itu, calon-calon menteri dari Donald Trump bermunculan, dan saat ini baru sekitar 2 atau 3 posisi yang akan dihuni. Dan ini kelihatannya juga cukup sentral ya. Kaitannya dengan apa yang terjadi pada 2017, kelihatannya Donald Trump juga merekrut kembali Robert Lighthizer. Dia adalah perwakilan perdagangan Amerika di era 2017. Dan sekedar mengingatkan kembali, Lighthizer inilah yang cenderung mendukung ataupun mengelola terkait dengan kebijakan tarif yang diusung oleh Donald Trump. So, menurut dia, kalau pun memang ternyata terpilih kembali atau diajukan kembali, maka dia akan sangat senang hati untuk melakukan kebijakan yang sebelumnya. Nah, bahkan sebetulnya Lighthizer sendiri mengajukan untuk calon Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan. Tapi ya, mungkin kita belum tahu apakah dia akan menerima jabatan yang sebelumnya atau punya posisi yang lain. Di sisi lain, calon Menteri Perdagangan sepertinya sudah menjadi milik dari Linda McMahon. Jadi sosok perempuan ini juga pengusaha yang juga berada di Partai Republik, sehingga kemungkinan itu adalah satu-satunya calon utama untuk Menteri Perdagangan. Dan untuk Menteri Keuangan, sayangnya di sini ada 2 figur yang menurut rumor kemungkinan sangat kuat posisinya untuk dimiliki. Itu adalah Scott Bessent. Jadi di antara 2 calon, John Paulson dan Scott Bessent, itu kemungkinan yang paling utama atau yang paling memungkinkan untuk dipilih adalah Scott Bessent.
Sosok Scott Bessent ini adalah anak buah ataupun bahkan bisa dibilang murid dari George Soros. Kalau Anda ingat di era tahun 2000 itu kurang lebih ada pertaruhan yang sangat terkenal dan fenomenal kaitannya dengan mata uang pound sterling. Waktu itu pound sterling berada di angka 2 point something, tapi tiba-tiba turun kurang lebih 1000 poin, dan itu adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh George Soros. Nah, kali ini kita akan lihat apakah mungkin Scott Bessent direkrut oleh Donald Trump apa tidak. Di sisi lain, kandidat berikutnya yang juga tak kalah mentereng adalah John Paulson. Ya, sosoknya sebetulnya dikenal sebagai sosok yang lebih pro kepada Bulisco. Jadi cukup menarik kalau misalkan ternyata dia ditunjuk oleh Donald Trump, apakah dia akan tetap menyarankan untuk membeli ataupun bahkan memperbanyak? Ya, asumsi saya adalah terkait dengan diversifikasi terhadap emas. Tapi kalaupun tidak, ya kita akan lihat apakah Scott Bessent ini cocok untuk menjadi kandidat yang dipilih oleh Donald Trump. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kita akan segera melihat dalam beberapa waktu ke depan, entah mungkin 1 ataupun 2 bulan ke depan sampai pelantikan, siapa-siapa saja yang akan menjadi calon menteri di kabinet Donald Trump yang kedua. Sementara itu, BOE menyatakan bahwa mereka cukup terbuka untuk melakukan pemangkasan suku bunga, dan itu adalah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Satu sisi, ini adalah pernyataan yang juga sama dengan Andrew Bailey sebelumnya. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang berbeda, hanya saja di sini yang ditekankan adalah terkait dengan bertahap. Itu pun akan dilakukan secara bersyarat. Syarat yang paling utama yang disampaikan oleh Kepala Ekonomi BOE adalah kaitannya dengan inflasi. Kalau misalkan inflasi terus menunjukkan disinflasi atau melemahnya inflasi, maka kemungkinan BOE akan tetap di jalur penurunan suku bunga. Nah, seberapa besar itu yang kita belum ketahui, karena semua itu kaitannya dengan data-data ekonomi. Tapi, ya menurut Phil, kita harus melihat terlebih dulu dampak dari anggaran pemerintah terbaru yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kemarin, yaitu apakah mereka akan berdampak positif kepada inflasinya atau negatif pada inflasi. Negatif dalam hal ini berarti inflasinya berkurang atau misalkan justru meningkatkan inflasi. Jadi ini juga sama, persis dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump, tapi cuma bedanya di sini adalah dampaknya bukan dari masalah kebijakan tarif, melainkan masalah kenaikan pajak. Sementara itu fokus untuk minggu ini, seperti yang tadi sempat kita sampaikan, ada inflasi. Inflasinya adalah 3 negara, yaitu China, kemarin sudah dirilis di hari Sabtu. Kemudian kita akan lihat dari Amerika. Amerika kemungkinan akan dirilis di hari Rabu, dan juga itu terkait dengan CPI dan VPI ya, di hari Rabu dan Kamis. Sementara untuk Jerman juga akan dirilis besok, sehingga kita akan lihat apakah Euro punya harapan untuk rebound atau tidak dari inflasi Jerman ini. Kemudian data GDP juga akan kita soroti, yaitu adalah yang paling utama GDP zona Eropa dan juga GDP dari Inggris. Kenapa? Karena keduanya juga akan mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi. Kalau misalkan tetap lambat, mau tidak mau mereka masih tetap, atau bank sentralnya masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Di sisi lain, juga kita akan pantau di hari Jumat itulah data GDP dari Jepang, yang kemungkinan juga akan memberikan kegambaran kira-kira apakah cukup kuat atau cukup ya bisa dibilang prospektus ya untuk ekonomi Jepangnya atau tidak. Itu juga akan kaitannya dengan kenaikan suku bunga dari Jepang. Nah, terakhir tentunya terkait dengan Federal Reserve Speaker. Dan kali ini adalah Jerome Powell. Tentunya kita akan lihat apa yang akan disampaikan setelah pertemuan kemarin. Apakah dia akan tetap bersikukuh bahwa apa yang akan dilakukan Fed ke depan tidak dipengaruhi oleh politik atau tidak. Dan mungkin bagaimana dengan mereka akan mengawasi terkait dengan inflasi dan juga kemungkinan pasar tenaga kerja. Sepertinya ini akan kaitan dengan inflasi yang baru akan dirilis nanti hari Rabu. Nah, sementara untuk grafik berikutnya kita akan pantau langsung live streaming nanti sore, karena data ekonomi juga tidak ada atau relatif sepi, sehingga kemungkinan saya lebih prefer ini adalah lebih kepada faktor technical semata.